Halo, selamat datang di City Freedom Online Experience. Kami senang banget bisa berjumpa dengan Anda lagi di hari ini. Sungguh luar biasa kita menjalani hari-hari bersama Tuhan di tahun yang baru ini 2021. Tentunya kita semua semakin semangat karena kita tahu Tuhan beserta kita. Dan senang banget bisa jumpa dengan kalian walaupun masih dalam kondisi online, tapi harusnya sukacita kita tetap sama. Kita tetap bersyukur dan tetap memegang Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah dan praise and worship hari ini, saya ingin membagikan beberapa informasi untuk Anda. Yang pertama adalah live group. Untuk teman-teman di sini yang belum terdaftar di live group, silakan cari live group yang paling sesuai dan dekat dengan tempat tinggal Anda. Dan bisa berkumpul, bisa berkomunitas. Untuk informasi lebih lanjutnya, boleh lihat yang berikut ini. Yang berikut ini buat anak-anak muda. Hai anak-anak muda, yuk kita kumpul berkomunitas. Kita punya yang namanya home base dan kalian bisa berkumpul di sana sebagai tempat kita gathering, sharing,
cerita-cerita, saling mendapatkan support, yang lemah dikuatkan, dan kita bisa benar-benar berbagi cerita sama-sama. Informasinya yang berikut ini. Untuk teman-teman Next Gen, Freedom Generation yang rindu beribadah setiap hari Minggu, kita punya Zoom Huddle jam 10.30. Langsung aja, nggak perlu pakai lama-lama, dilihat informasinya yang berikut ini. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita dimanapun Anda berada. Walaupun kita mungkin sekali lagi terpisah jarak, tapi hati kita berkumpul jadi satu, dan kita siapkan hati kita buat menyembah dan memuliakan Sang Raja. Bukan hanya karena Dia baik dalam kehidupan kita, tapi karena memang Dia layak. So, tanpa berlama-lama lagi, C3 Freedom, let's worship. Halo semua, apa kabar? Welcome to C3 Freedom Online Experience. Hari ini kita akan kembali ibadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya kita punya kuasa di ibadah ini. Bagi saudara-saudara yang butuh kesembuhan, bagi saudara-saudara yang mencari Tuhan, saya jamin waktu kita siapkan hati kita, kita pasti ketemu dengan Tuhan. Mari kita baca ayat dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, karena kita bersatu dengan Kristus. Mari kita menyembah Tuhan, saudara-saudaraku. I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace, I see the world in gospel, I see the world your way, and I'm walking in the light, and I'm walking in the wonder. I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light, bursting in living colors. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace, I see the world in gospel, I see the world your way, and I'm walking in the light, walking in the wonder. You're the wonder in the wild, turning wilderness to water. Kita punya Tuhan yang ajaib, dan memang Dia sanggup melakukan segala perkara yang kita butuhkan. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you
you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up
turned me around, how He set my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Wow, sungguh praise and worship yang luar biasa dari teman-teman tim worship C3. Terima kasih banyak teman-teman. Juga terima kasih buat Anda yang fokus menyembah dan memuji Tuhan bersama dengan kami. Berikut ini saya memberikan informasi tentang persembahan. Walaupun kita mungkin terpisah jarak sekali lagi, tapi kita masih bisa menabur buat teman-teman yang tergerak tentunya. Akan ada informasi melalui transfer, tentunya transfer rekening. Dan ingatlah bahwa ketika kita memberi bukan karena kita supaya dikasihi, tapi justru karena kita dikasihi oleh Tuhan, kita memberi. Hendaklah kita menabur dengan sukacita, dengan tanpa bersungut-sungut. Selamat menabur.
Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Ernesto Mesak, dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini akan menjadi sebuah perubahan yang luar biasa buat Anda semua. Biarlah firman itu tumbuh di hati kita semua dan menjadi sesuatu yang baru di tahun yang baru ini juga menjadi dampak buat kita semua. Selamat mendengarkan. Halo C3 Freedom, selamat tahun baru. Terima kasih Pastor Michael, Pastor Sugiono, dan Pastor Joshua Triyono untuk kesempatan yang diberikan untuk saya sharing di Sesa 17, the third week of the new year 2021. Saya percaya 2021 adalah tahun yang baik, tahun yang luar biasa, tahun yang akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, saudara, jangan give up dengan apa yang terjadi sebelumnya, jangan give up, jangan patah semangat, terus semangat. Kita punya pengharapan karena kita adalah gereja Tuhan. Tahukah saudara, tema dari yang diberikan oleh Michael adalah blessed. Artinya kita diberkati. Simply kayak begini. Kita diberkati karena kita adalah tubuh Kristus. He is the head. Dia adalah kepala. Kita adalah tubuhnya. Kepenuhan Kristus di bumi ini bukan di satu negara. Kepenuhan Kristus di bumi ini bukan di gedung, bukan di satu tempat yang bagus, satu negara yang keren. Kepenuhan Kristus di bumi ini adalah dalam tubuhnya, itu adalah kita. Efesus 1 ayat 22-23, kalau saudara baca di The Message, bagus banget. Dibilang begini, gereja ini ada bukan untuk dunia, tapi dunia ini ada untuk gereja. Kenapa? Karena kepala dari seluruh jagat raya, seluruh universe, the galaxy, the universe, tata surya semuanya, itu adalah Kristus. Kristus yang semua itu kekuasaannya diberikan pada Kristus. Dan Kristus memberikan kepenuhannya kepada gereja, itu saudara dan saya. Itu sebabnya kita sangat powerful, kita sangat diberkati. Bukan cuma diberkati karena hal uang, sama sekali jauh lebih besar dari semua itu. Kita diberkati karena apa? Karena kita punya firman Tuhan. Apa yang kita perkatakan dengan iman terjadi. Tuhan tidak pernah membatasi iman yang dia berikan kepada kita. Kita beriman, itu terjadi. Satu kali Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata pada gunung ini, berpindah. Maka gunung ini akan berpindah. So powerful. Jadi saya berdoa, saudara, tahun 2021 jangan patah semangat, jangan termakan hoax, jangan termakan berita-berita negatif. Mulai perkatakan iman, perkatakan kemenangan, perkatakan kesembuhan. Mungkin dalam hidup saudara ada keluargamu yang sakit, jangan menyerah, perkatakan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada iman. Dia senang waktu kita beriman. Mungkin banyak yang gak terjadi, terus saudara jangan menyerah. Kita katakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Terus carilah, ketoklah, maka kita akan dibukakan pintu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Dia gak pernah berikan ular, pada anak yang minta ikan. Kalau kamu di dunia, Bapa yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Saya nggak akan banyak ngajar sebenarnya. Saya hanya akan ngasih sedikit unek-unek atau sedikit apa yang ada di pikiran saya akhir-akhir ini. Bless. Saya mau masuk dari satu sisi, satu hal, bahwa dalam kekristenan, mau tidak mau, kita mesti mengerti iman, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menganggap enteng iman. Iman itu menjadi dasar untuk hidup kita. Kita menyembah Tuhan yang gak kelihatan, tapi kita beriman. Kita tahu dia ada, kita tahu dia hadir, kita memberi, kita berbuat baik. Kita gak tahu, tapi kita percaya. Nah, percaya itu di mata Tuhan sesuatu banget. Nah, saudara, kalau kita bicara iman, ada banyak hal. Yesus sendiri, dia memberikan contoh demi contoh bagaimana berjalan dengan iman. Tadi saya sampaikan, dia katakan, berkata pada gunung ini beranjak, maka gunung akan beranjak. Satu kali lagi Yesus ketemu orang sakit, orang
di tempat tidur. Terus Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, angkat tilammu dan berjalanlah. Apa saudara? Yang pertama, kita mesti memiliki iman. Yang kedua, apa yang perlu iman terjadi dalam iman? Iman itu harus berkata. Iman itu harus berbicara. Iman itu harus dideklarasikan. Kita nggak bisa punya iman diam-diam saja. Benar nggak? Yesus, dia punya iman, dia berkata pada gunung ini beranjak. Dia katakan, iman, dia bilang dosamu sudah diampuni. Iman begini, aku mau sembuhlah orang itu. Iman mesti disampaikan, iman mesti diberitakan, iman mesti disampaikan. Kita mesti perkatakan dengan situasi kita. Kita mesti perkatakan dengan iman. Dan yang ketiga, iman itu perlu action. Kalau nggak ada action, Yesus bilang sama orang yang tadi dia lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Satu cerita lagi, satu kali Petrus dan Yohanes mereka pergi sembahyang. Tahu kan di Kisah Rasul? Kemudian ada orang lumpuh minta-minta di situ. Kemudian Petrus lihat sama orang yang lumpuh ini. Terus orang begini, orang kaya nih, dapat duit banyak nih. Mau Christmas tahun baru ini lumayan nih. Terus Petrus bilang gini, ini ngaco banget nih Petrus, dia bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Orang lumpuh bilang, ya udah lu ngapain ngomong? Udah tahu gue perlu duit. Malah lu bilang lagi, declare-nya gitu, declare-nya Petrus gitu. Emas dan perak aku nggak punya. Ya udah, ngapain di sini? Move, next. Tapi dia bilang nih, tapi apa yang ku punya, ku berikan kepadamu. Wow. Soalnya dia nggak punya emas dan perak. Mungkin dia punya sate padang nih, atau mungkin dia punya babi panggang nih. Terus dia bilang gini, demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah dan berjalan. Dia mesti declare. Dan yang ketiga apa yang terjadi? Excuse me. Nanti apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes membantu orang itu untuk berdiri. Kemudian kuatlah mata kaki orang itu dan dia berjalan ke sekian ke sana dan kian kemari. Kita perlu membantu orang untuk action. Kasih action. Action is very important. Bayangkan kalau orang yang dia tadi lumpuh tadi dia bilang ini, nggak usah deh, bangkit dan berjalanlah. Enggak, aku udah mager nih Petrus. Bisa nggak kira-kira dia jalan? Nggak mungkin bisa. Seringkali kita punya iman, tapi kita nggak mau action. Kita percaya, tapi kita nggak mau action. Kita berkata-kata, tapi kita nggak mau action. Seandainya kita put on action, even small acting akan besar manfaatnya. Satu kali Yesus mau bikin mujizat, ini pernah Michael bagikan juga. Dia mau memberi makan orang banyak yang sedang kelaparan. Wah, udah seharian ikut Yesus dengar pengajaran, lapar. Walaupun makan firman terus, tapi kalau belum makan nasi, pasti lapar. Belum makan roti, pasti lapar. Dan Yesus bilang ini, beri mereka makan. Itu iman mereka. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian kita lagi, Yesus mengambil 5 roti itu, terus Yesus bilang ini, Bapak, mau jadi apa 5 roti 2 ikan ini? Enggak, Yesus gak ngomong negatif. Dia bilang, dia mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan itu. Terima kasih untuk 5 roti 2 ikan ini. Apa terjadi? The power of ucapan syukur. Waktu dia beriman, dia mengucap syukur. Kemudian, seperti kata Pastor Michael, the miracle is in the sharing, in the breaking. Dia mulai membagi-bagikannya. Dia mulai put on action. Hari ini, apapun keadaan saudara, apapun yang saudara mau lihat tahun 2021, mulai perkatakan. Amin saudaraku. Mulai beriman dan katakan iman tadi. Dan yang ketiga, mulai put on action. Nah, satu hal yang saya mau bagikan buat saudara dari iman ini, dan saya percaya, saya berdoa biar hal ini bisa menjadi pola pikir kita ke depan. Ibrani 13 ayat yang ke-10 sampai ke yang 15. Ibrani 13 ayat 10 sampai ke 15. Saya bacakan buat saudara. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena
tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Satu pikiran yang saya pikirin beberapa waktu ini dan saya temukan jawabannya di sini. Kalau saudara tahu kenapa kok di Perjanjian Baru yang menulis kitab paling banyak itu adalah Rasul Paulus? Benar nggak? Saulus dari Tarsis, atau namanya Paulus. Kenapa bukan murid-murid yang lain? Padahal Paulus ini nggak pernah bareng-bareng sama Tuhan Yesus secara langsung, secara face to face. Yang Tuhan Yesus panggil jadi murid-muridnya itu Petrus, itu Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedeus, Thomas, Yudas, atau yang sering ikut-ikut Yesus, Maria, dan Susana, dan lain-lain wanita-wanita yang melayani Yesus. Tapi Paulus ini kagak ada, namanya nggak pernah ada. Paulus ini bukan bagian dari Lazarus, Maria, Marta, no. Dia nggak ada di adegan-adegan awal tuh nggak ada Paulus ini, bro. Tapi kenapa begitu menulis seolah-olah Paulus tahu banyak dan Tuhan pakai Paulus seolah-olah jauh lebih dahsyat dari yang lain-lain. Dia bisa nulis banyak. Di mana Petrus? Ada memang dalam Petrus, cuma sedikit. Di mana Yohanes? Di mana Yakobus? Di mana anak-anak Zebedeus? Di mana Thomas? Apa yang membedakan sampai Paulus ini begitu dipakai dengan luar biasa? Ada satu pikiran, ada satu cara berpikir Paulus yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa murid-murid yang lain mereka ini orang Yahudi. Paulus juga orang Yahudi, tapi dia warga negara Romawi. Dia dibesarkan di tengah-tengah Gentiles. Paulus ini punya pengalaman banyak, bos. Cara berpikir dia beda. Tapi yang murid-murid ini mereka selalu bareng-bareng, selalu insight terus, ngumpul terus. Memang mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka melihat waktu Yesus bangkitin orang mati, mereka ngelihat. Waktu Yesus bikin mujizat 5 roti 2, mereka they were there, man. Waktu Yesus di Mountain of Transfiguration, Petrus di sana. Waktu spend time 3,5 tahun, banyak mungkin kalau diceritakan itu dunia ini nggak ada ruangan yang bisa memenuhi semua buku yang kalau Petrus, Yohanes, Yakobus mereka cerita seru banget tentang Yesus. Tapi kenapa? Mereka waktu Yesus ditangkap, mereka melihat waktu Yesus di kayu salib, mereka lihat, bro. Dan waktu Yesus bangkit pun, Yesus menampakkan diri pada mereka, makan bareng-bareng mereka. Bahkan Yesus bilang, nantikan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Pertama orang yang menerima Roh Kudus, berbahasa roh dan menerima lidah api turun, itu murid-murid, bukan Paulus. Memang Paulus murid Yesus akhirnya, tapi waktu belum. Paulus cuma ketemu Yesus waktu dia on the way to Damsyik. Dia lagi menganiaya jemaat, ada naik kuda, ada cahaya, ada jatuh. Bilang, siapa kamu? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Wow. Paulus, selama ini gua salah ternyata, salah orang. Ini yang harusnya gua sembah, ini malah yang gua aniaya. Kita mengatakan kemudian setelah itu Paulus dia pergi melayani, kemudian 13 tahun kemudian baru dia balik ke Yerusalem. Satu prinsip saudara, kita baru baca tadi di Ibrani 13
ayat 10 sampai dengan 15. Pada zaman dulu, waktu Mesbah melayani kemah, saudara, itu binatang itu harus disembelih, darahnya dibawa masuk ke dalam kemah oleh untuk imam besar menghapus dosa, tapi badannya itu, hewan tadi itu dibakar di luar perkemahan. Tahukah saudara, hal itu yang dikatakan Yesus lakukan. Yesus is outside. Dia menderita di luar pintu gerbang. Dan anehnya, kita sendiri bilang gitu. Paulus sendiri bilang begini. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Seringkali bagus kita ngumpul-ngumpul, bro. Gereja bagus ngumpul. Wah, celebration, worshiping, singing and dancing, eating, makan-makan. Bagus, celebrate ulang tahun, bagus. Tapi gereja akan cripple. Gereja akan berfungsi kalau mereka nggak go out. Cara berpikir kita mesti going out. Seringkali kita cuma berpikir, Tuhan berkati gerejaku, pakai gerejaku, berikan fasilitas yang lebih bagus lagi. Biar gerejaku, kita insight terus, yang insight terus. Cara berpikirnya insight lagi, biar aku lebih kurus lagi, aku lebih kaya lagi, aku lebih diurapi lagi, biar aku lagi, orang luar mau dilihat. Yesus nggak seperti itu, bro. Yesus going out. Ini yang terjadi pada waktu itu. Petrus, Yohanes, mereka nggak mau going out. Memang satu hari dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Orang semua disembuhkan di Yerusalem. Kota-kota lain orang datang dan percaya Yesus. Yes. Tapi rasul-rasul ini semua ngumpul. Mengajar. It's good to ngajar. Mau berapa lama lagi lu ngajar? Pendeta yang putus saya masih baru bertobat ngajar. Sampai sekarang masih dia lagi yang khotbah. Nggak ada kaderisasi, bro. Akhirnya yang muda-muda pada pergi semua. Akhirnya apa terjadi? Mereka nggak ada yang mau going out. Saudara, kita mesti going out. Saya berdoa City Freedom mesti jadi gereja yang going out. Kita cuma enak ngumpul-ngumpul, nggak berani pergi, nggak berani kemana-mana. Of course we are locked down, but our mentality mesti punya mentality yang going out. Paulus, kalau dia mau di rumah doang, dia mau di Yerusalem, dia mungkin bisa jadi preacher yang terkenal. Gue gak mau di penjara. Udah enak di Yerusalem, good facility, jadwal khotbahnya bagus. Gue gak mau going out. Minggu pertama Petrus, minggu kedua Yohanes, minggu ketiga Paulus. Udah enak. Tapi Paulus enggak. Dia tahu di Makedonia, di Kreta, di Sicily, di Malta, di Korintus, di Tesalonika, di Galatia, di Efesus, ada banyak kota-kota. Dan Paulus keluar, memang beresiko, tapi Paulus ambil resiko itu. Orang yang mau ambil resiko, orang yang berani keluar, itulah berkat, saudara. Gereja diberkati, tapi kalau kita cuma ngumpul doang, kita cuma conference lagi. It's good to be in the conference, my friend. Tapi kalau kita cuma itu lagi, sampai kapan, bro? Kita mesti going out, kita mesti keluar, put on action. Ada teman saya, begitu dia tahu ada pandemi, dia kasih makan orang. Saya nggak tahu berapa puluh juta, ratusan juta dia keluarkan, dia kasih makan, lu masak, besok lu masak, dia kasih makan. Do something about it. Kumpul. Tapi kita mesti going out juga. Jangan cuma ngumpul terus. Nggak jadi apa-apa, bro. Tambah sakit, iya. Tahu saudara, gereja banyak pecah karena ngumpul. Seandainya semua keluar going out, something powerful happen. Itu sebabnya Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Karena Paulus tahu prinsip ini. Yesus, dia di luar perkemahan. Binatang di luar, mereka di luar. Selalu berpikir di luar agar banyak orang bisa masuk ke dalam. Sekarang itu ada satu cerita dari Tuhan Yesus. Ada 3 tipe orang, saudara. Satu kali ada orang Tuhan kasih 5 talenta. Kalian belajar kan? Satu orang lagi kasih 2 talenta. Yang terakhir, satu orang dikasih 1 talenta.
Orang ini, tuan ini pergi. Setelah waktu beberapa lama, he return. Waktu dia kembali, orang yang dengan 5 talenta ini bilang, wow, welcome home Tuan. Tuan, 5 talenta yang Tuan kasih, saya punya menghasilkan 5 talenta lagi. Tuannya bilang, my God, give me high five. You are the man. Lu hebat. I appreciate that. Good job. Well done. Amazing. Lalu yang 2, Tuan udah pulang mau bilang-bilang, Tuan ingat gak saya 2 talenta? Oh iya. Terus gimana? 2 talenta Tuan, nih saya udah kasih. Dapat 2 talenta lagi Tuan. Waduh, kamu ini luar biasa. Ini, give me a hug. Wah, luar biasa. Well done, well done. Yang satu mana 1 talenta? Datang 1 talenta. Tuan udah pulang. Tuan, jangan khawatir Tuan. 1 talenta yang Tuhan kasih ke saya simpan baik-baik. Oh iya, terus jadi apa talentanya? Yang jadi apa-apa? Saya simpan, saya jaga-jaga. Jangan sampai ada yang ngambil. Saya taruh saya benar-benar saya gali tanah, saya benar-benar timbun, saya kasih PIN number, password, saya kasih antivirus, nggak ada yang bisa ngambil pokoknya. Terus nggak jadi apa? Nggak jadi. Terus beda apa? Saya balikin sama Tuhan. Kan Tuhan saya tahu, Tuhan orangnya menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Tuhan kalau menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Saya kembalikan sama Tuhan. Nggak hilang kan? Bagus kan? Kamu tahu nggak ini salah ke Tuhannya? Oh, jangan salah sangka Tuhan. Saya jaga loh. Talenta saya jaga loh. Banyak orang mau minta pakai. Saya bilang, no. Banyak orang pengen. Jangan. Ini punya Tuhan saya. Ini karunia ke saya. Saya yang dipercayakan. Nggak boleh. Tuhannya marah sekali. Kamu hamba yang jahat. Paling nggak kamu kasih pada orang yang 5 talenta tadi. Kasih ke orang yang 2 talenta tadi. Biar diputar talentanya. Tahukah saudara? Untuk 5 menghasilkan 5 lagi. Itu nggak gampang bro. Saudara punya 1 miliar. Menghasilkan 1 miliar lagi. Itu nggak gampang. Saudara punya 5 miliar. Diputar jadi 5 miliar lagi. Itu nggak gampang. Perlu resiko. Perlu kerja keras. Saya bayangkan orang yang punya 5 talenta, dia going out in the morning. Dia nggak malas-malesan, dia nggak mager, dia nggak lock himself down. Dia going out, he do something about it. Dia belajar, dia cari tahu, what should I do? Dia buka internet, dia cari tahu, invest di mana, apa bisa gue lakuin, bikin makanan seperti apa, calling Lori, calling Michael, calling Pak Jonah, what can we do? Kemudian siap deh, masih ada 4 lagi di usia apa ini. Dia cari tahu lagi, dia telepon Rob, kita bikin ini yuk. Dia cari tahu, dia ikut seminar, dia do something about it. Akhirnya Tuhan yang pulang. Wow, Tuhan 5 talenta menghasilkan 5. It's risky, tapi 5 jadi 5 lagi. Yang 2 bro, jadi 2 lagi. Tapi nggak ambil resiko, yang going in nggak mau going out, ya begitu-begitu aja. It's 23 minutes. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih. Saya berdoa biar C3 Freedom di tahun 2021 kita menjadi gereja yang going out. Amin. Tuhan, aku berdoa buat semua kami, termasuk saya, teman-teman dari Gembala Sidang, Pak Sujono Halim, Michael Tenggala, Pak Yosua Triyono, semua para pengerja, leaders, semua tim, semua Sunday School. Aku berdoa biar gereja ini bukan cuma gereja yang jago kumpul, tapi gereja yang jago untuk going out. Yang melipat gandakan talenta yang kami miliki. Dari 5 talenta menghasilkan 5. Menghasilkan 2 talenta menghasilkan another 2. Bukan menjadi gereja yang jago berjaga-jaga, tapi gereja yang mengambil resiko. Gereja yang going out. Gereja yang aktif, proaktif dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, kami adalah kepenuhan tubuh Kristus. Kami adalah kepenuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Christ in us, the hope of glory.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Citri Freedom, Tuhan berkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih banyak Pastor Eto untuk message dan sermon yang sudah diberikan buat kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa bertumbuh dalam hati kita dan bisa kita renungkan setiap hari sehingga membawa perubahan buat hidup kita juga sehari-hari. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah tune in di ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, God bless you, God bless you.